menjadi kuasa hukum saya di kasus ini, prinsip saya adalah kedatangan saya hari ini dalam rangka memenuhi panggilan penyidik yang sudah dikoordinasikan dengan Pak Kapolres, Pak Kasat, Kanit, untuk saya diperiksa sebagai korban dan sekaligus pelapor terhadap penganiayaan yang dilakukan oleh saudari Nikita Mirzani Mawardi kepada saya beberapa hari yang lalu, dan itu sudah diakui juga oleh yang bersangkutan bahwa dia mengatakan bukan saja pantas untuk ditonjok, tertonjok itu dalam terminologi bahasa Indonesia kan pukul ya, dan bukan saja pantas untuk ditonjok tapi pantas untuk diinjak. Nah, ini sebuah pengakuan dan saya hanya pesan Pak Kapolres, Kasat, Pak Kapolda, ya ini semua sudah mata tertuju ke sini. Semua perhatian tertuju ke Polres. Saya terima kasih banyak lawyer yang sudah respon mendukung saya bahwa siogianya lawyer itu mendapat pengamanan dalam pengertian secara spesifik, dan justru saya dianiaya di kantor polisi dan seharusnya juga di situ saya aman, tapi justru tidak aman. Begitu juga dengan saya dalam rangka membawa Loli yang melarikan diri untuk menyerahkan ke polisi, bukan saya sembunyikan. Jadi saya minta tegakkan hukum, buktinya sudah ada, visum ada, video ada. Jadi tidak ada dasar untuk yang bersangkutan ini untuk tidak tersangka dan diproses secara hukum, supaya tidak terjadi lagi kesombongan-kesombongan seperti ini. Begitu. Luka abang gimana bang? Hah? Luka abang Ya, bang? sudah kita tambahi kemarin, diobati terus kan. Tapi kan ada darah di situ semua kan. Seyogianya saya itu beberapa hari itu nggak bisa masuk, paling nggak saya istirahat. Tapi karena Loli saya juga harus urusi, dan apapun ceritanya urusan Loli ini kami akan jaga, kita akan kawal sampai beliau itu nanti Loli bisa berumur 18 tahun. Barangkali singkat Pak Rian. Baik, belum kita kata. saya pikir ini udah cukup sangat jelas apa perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Nikita Mirzani terhadap klien kami Dr. Ran, karena ini tidak ada lagi suatu keraguan untuk melanjutkan perkara ini, harus ditingkatkan sampai tersangka. Kenapa? Karena ini unsurnya sudah jelas, buktinya sudah jelas, korbannya jelas, Pengakuan juga. dan korban jelas ada berdarah-darah, ya kan? Dan juga jelas di depan para penegak hukum. Ya. Dan kedua ada jelas ada pengakuan, malah dia pikir dia bilang itu belum apa-apa. Jadi ini memang harus jelas, perkara ini udah harus duduk sesuai dengan aturan hukum dan harus segera diproses sebagai tersangka. Terima kasih. Bang, mau bukti apa aja Ada bang? bukti baru nggak bang? Apa? Bukti baru. Ada, lengkap. Total ada berapa bang bukti bang? 6. 6 barang bukti. Ada video saya, video pertama video saya waktu pukul berdarah, kemudian video saya setelah pulang dari RSPP Rumah Sakit Pusat Pertamina, ada di wawancara media, kemudian keterangan saksi dari saya ada 2 orang, kemudian video dari NM sendiri yang mengaku telah menonjok saya. Jadi nanti tambah yang lain. Oke, cukup ya. Bang, sampai ini saya 33 pengacara bang. Hah? 33 berapa bang? 33 bang. 33 pengacara ini kalau saya biarkan bisa ratusan. Cuma saya tidak mau juga terlalu ramai di dalam. Tapi ingat ya, ini pengacara yang penegak hukum dipukuli di kantor penegak hukum. Ini kan bukan saya berarti tidak bisa memukul dia, bisa banget. Apalagi dia bilang dikeroyok dia. Kalau dia dikeroyok, habislah dia. Kira-kira begitu. Yakin kita bakal Oh, yakin haruslah. Kalau sempat orang sudah jelas terbukti begitu, terus sudah ada pengakuan juga, ada saksi juga. Jadi mau diapain dia? Dia yang punya negara ini. Enggak, mungkin harus lewat saya ini kita ini baru apa ya Pak Rian ya? Iya, betul. Mungkin lewat kita, dia ini baru ada efek jerah. Dulu udah masuk penjara sekali, tapi sayang waktu itu pelapornya malah diperiksa di persidangan nggak pernah datang. Makanya dia lolos, bukan karena dia tidak bersalah. Ya, saya terima kasih lah buat Fitri, buat yang lain, dan saya lihat itu ada katanya Hotman sudah dihubungi Nikita Mirzani
Ya, dia bilang, oh saya kan mempelajari kasusnya kan nggak dari awal. Ya, kan selama ini suka cuap-cuap. Gabung aja Hotman kau di sana ya. Oke. Nggak akan kuat Fahmi ngadapi ini sendiri gitu loh. Kasihan juga kan kau tangguh kau. Bang, CCTV Polres akan Tapi jadi infonya Hotman Hah? menolak permintaan Nikita bang. Kenapa? Hotman menolak permintaan Nikita untuk Nggak menjadi tahu bos. saya kenapa dia tolak. Padahal ini cari kasus viral dia nebeng. Dia bilang saya kasih satu data ya bahwa Hotman itu sering kok nangani kasus nggak dari awal. Contoh kasus mana? Kasus Vina Eki. Dia kan di akhir juga.